Jadi PPATK itu bekerja bottom up atau top down. Jadi kalau bottom up itu memang muncul dari reporting parties ya, penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa, profesi yang melaporkan transaksi-transaksi keuangan kepada PPATK. Lalu atas inisiatif PPATK didalami, diberikan analisis, kemudian kalau ada indikasi pidana diberikan kepada penegak hukum. Itu bottom up. Bisa juga top down. Top down artinya ada permintaan dari berbagai penegak hukum karena sedang menyelidiki kasus yang ditangani. Kami berikan juga jawaban sesuai dengan database yang ada pada kami. Kalau kurang ya kami mintakan ke industri. Kalau perlu kita ikut periksa juga, terus baru kita teruskan lagi kepada penegak hukum. Jadi tidak harus menunggu permintaan, tapi bisa juga atas inisiatif sendiri. Dan kami sebenarnya tujuannya bukan hanya mengawasi lalu lintas uang para pejabat negara, bukan umum lah. Transaksi yang jadi penyedia keuangan, kalau memenuhi kriteria transaksi yang mencurigakan misalnya, transaksi tunai, transaksi lintas batas negara misalnya, itu akan dilaporkan dan kami dalami. Kalau ada indikasi pidana, kami teruskan penegak hukum. Kalau tidak ada indikasi pidana, kami masukkan lagi database. Nah, mana yang kami prioritaskan untuk didalami yaitu pertama yang menyangkut penyelenggara negara. Yang kedua, kalau jumlahnya besar. Yang ketiga, kalau terkait dengan kasus yang sedang berjalan. Nah, kalau lihat kasus ini kan cukup menarik terkait dengan katakanlah penyelenggara negara walaupun masih eselon 3 ya, jumlahnya pun cukup besar juga ya. Uh, Apalagi terakhir banyak terkait kasus pajak. Dan beliau ini kan satu grup sama Angin sebenarnya, Angin Praitno yang saya juga kenal kebetulan. Mungkin dia eh, sama-sama belajar dari teman-temannya, begitu terjadilah hal-hal seperti ini. Baik Pak Yunus, jadi artinya memang untuk mengenai perihal jumlah harta ini bisa dilihat dari batas atas dan juga batas bawah, tidak perlu ada laporan atau permintaan dari penegak hukum, PPATK bisa bertindak untuk memeriksa ya Pak, jika ternyata terjadi kejanggalan maka akan dilanjutkan, maka kalau tidak ada kejanggalan akan dikembalikan ke database. Tapi menurut Pak Yunus sendiri terkait dengan kasus Bapak Rafael Alun saat ini begitu, apa pandangan Anda Pak terkait pejabat yang artinya tadi sudah Bapak sampaikan ini eselon 3 Pak gitu memiliki harta yang luar biasa fantastis. Ya, Menurut Bapak langkah apa selanjutnya yang mungkin akan dilakukan oleh PPATK dan juga LHKPN sendiri? Apakah memang akan ada pemeriksaan lanjutan lagi Pak? Ini kan hanya mungkin sebagian yang dilaporkan. Ada kemungkinan ya. ada harta yang tidak dilaporkan. Jadi ada dua hal Bu ya, dokumennya pertama LHKPN yang itu murni dari laporan pejabat yang bersangkutan, yang kedua lah laporan hasil analisis PPATK kepada KPK tahun 2012 ya. Kalau LHKPN itu ya KPK lah yang memverifikasi. Harusnya dilakukan, dan dulu saya kira sudah dilakukan. Kalau LHA, hasil analisis, itu dibuat oleh PPATK berdasarkan data dari berbagai sumber, dari laporan transaksi keuangan, dari LHKPN juga, diolah oleh analis-analis di PPATK, dilihat apakah ada indikasi penyimpangan. Kalau ada indikasi pidana, kita teruskan kepada uh, penegak hukum dalam hal ini KPK. Dan kalau dilihat LHKPN itu sendiri jumlahnya kan cukup besar ya. Kalau lihat eselon 3 ya, uh, dan saya dengar orang tuanya cukup berada tapi tidak terlalu ini juga ya. Jadi sumber kekayaan yang 56 miliar itu bisa dari sumber yang sah, misalnya ada usaha, ada gaji. Saya dengar beliau berusaha juga di Jogja, Jakarta, dan Manado ya. Jadi kalau sumber usahanya dari warisan, dari usaha, itu sah-sah saja. Tapi kalau sumber dananya berasal dari sumber yang tidak sah, seperti penyalahgunaan jabatan, gratifikasi, atau suap yang diterima, nah itu jadi bermasalah karena ada tindak pidana yang dilakukan. Kalau ini ya harusnya didalami karena ini menyangkut pejabat penyelenggara negara yang cukup beresiko kalau menurut saya karena dia mengelola sumber-sumber pendapatan dari negara ini. Baik. Harusnya KPK lebih melakukan penelitian yang mendalam terhadap masalah ini dan harus menindaklanjuti
LH itu bukan pengaduan masyarakat. LH itu sudah diolah oleh PPATK, udah jadi barang yang setengah matang paling tidak. Jadi PPATK itu kalau dalam permainan bola seperti gelandang, yang memberikan umpan kepada striker, penyidik-penyidik Baik. KPK. Harusnya penyidik menyelidiki, bukan menganggap pengaduan masyarakat yang harus diklarifikasi lagi. Penyelidikan harus sudah dilakukan oleh KPK terhadap laporan hasil analisis. Baik, Pak. Lalu Itu tadi kan kurang lebih ya. Iya, Pak, tadi kan Bapak menyampaikan bahwa bagi penyelenggara negara artinya dimungkinkan atau sah-sah saja memiliki penghasilan dengan nilai kewajaran ya Pak. Mungkin saja misalnya didapat dari warisan atau hasil dari usahanya sendiri. Sebetulnya sebagaimana sih Pak batasan bagi penyelenggara negara untuk memiliki jenis usaha begitu? Artinya ya tadi kan disampaikan mungkin-mungkin saja memang hartanya milik pribadi bukan karena hasil yang didapat selama menjabat di kursi-kursi tertentu Pak Yunus. Sebenarnya kalau berusaha pun sebenarnya ada pembatasan untuk pegawai negeri, pejabat seperti ada pembatasan. Karena bisa mengganggu pelaksanaan tugasnya, bisa konflik of interest, bisa menguntungkan pribadi dan orang-orang tertentu, tapi merugikan orang lain. Saya kira ada batasan. Tapi kalau dia dapat dari warisan, warisan ya boleh-boleh saja misalnya. Tapi untuk berusaha, seingat saya ada pembatasan dan tidak bebas karena beliau sedang aktif sebagai uh, jabat negara. Kalau dari warisan ya boleh-boleh saja dia dapat warisan banyak, jadi asetnya banyak, boleh saja. Cuman semua itu pada waktu melaporkan LKPN harus dilampirkan kan dengan bukti dan harus diberikan kuasa kepada KPK untuk mengecek kebenaran laporan itu di bank atau penyedia jasa keuangan lainnya. Saya kira itu sudah dilakukan dan KPK bisa lakukan verifikasi dan mengecek langsung ke bank yang memelihara rekening yang bersangkutan.